perjalanan pekan biasa. Setelah minggu lalu kita merenungkan makna baptisan kita, sekarang oleh gereja kita diajak untuk menengok kembali panggilan kita atau kenyataan bahwa kita menjadi murid Yesus. Ada dua hal yang baik untuk kita jadikan bahan permenungan. Dan dua-duanya itu adalah kata-kata Yesus sendiri pada waktu Yesus berdiskusi dengan salah satunya Andreas. Pada ayat 38, begitu Yesus menengok ke belakang, ia melihat bahwa dua orang murid Yohanes itu mengikuti dia, dan dia bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Ini pertanyaannya singkat, sederhana, tetapi memerlukan jawaban yang mendalam. Ini sama saja dengan sebuah pertanyaan, apa motivasi kamu mengikuti Yesus? Jadi Yesus memerlukan sebuah jawaban yang jujur. Itu berarti juga kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita semula mungkin spontan, seperti halnya Andreas dan kawannya itu spontan mengikuti apa yang disampaikan oleh Yohanes. Kita mungkin semula juga tidak terlalu paham mengapa kita mengikuti Yesus. Pada waktu kita ditanya apa yang kamu cari, apa motivasimu, kita diajak untuk mampu merumuskan ataupun membahasakan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati kita. Pertanyaan apa yang kamu cari membuat kita sadar bahwa tindakan kita mengikuti Yesus memang harus kita sadari dan harus kita rumuskan. Katakanlah dengan bahasa sekarang, harus kita pertanggungjawabkan. Pertanyaan apakah yang kamu cari dikatakan menjadi sebuah pertanyaan yang mendalam. Karena di balik itu sepertinya Yesus menanyakan, apakah kamu siap? Kalau kamu mengikuti aku, kalau kamu mau mencari, ingin mengetahui cara hidupku, apakah kamu siap? Siap menghadapi kekecewaan, siap menghadapi salib. Karena itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus meninggalkan harta benda, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan segala yang melekat. Satu hal meninggalkan segala sesuatu, yang kedua memikul salib setiap hari, dan ketiga berjalan mengikuti aku. Apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu awal ini kepada para murid yang perdana, ini konsisten dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Yesus setelah mereka nanti bersama-sama dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Menjadi murid Yesus atau menjadi murid dimanapun
Sesungguhnya kita ingin belajar, mencari ilmu. Dan kalau kita mengikuti Yesus, ilmu yang kita cari itu adalah ilmu tentang kehidupan. Maka ilmu itu kita peroleh bukan dari teori-teori, tetapi dari praktek. Praktek berarti kita mesti mengalami, mesti menjalani hidup bersama. Maka setelah Yesus mengatakan, marilah dan kamu melihatnya, Yohanes mencatat, mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Seharian mereka mencicipi hidup bersama dengan Yesus, mengamati apa yang dikerjakan oleh Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu awal, itu perkenalan. Dan sebagaimana Andreas, rupa-rupanya pengalaman seharian bersama dengan Yesus itu cukup mengesan. Dan bukan hanya sekedar kesan, tapi kesan yang mendalam. Bukti bahwa Andreas terkesan yang amat mendalam hidup bersama dengan Yesus itu dari apa yang dia katakan kepada saudaranya Simon. Dan ia mengatakan kepada Simon, kami telah menemukan Mesias. Dia bukan hanya bercerita tentang hidup bersama dengan Mesias, dengan Yesus, tetapi kemudian yang dilakukan oleh Simon adalah ia membawa Petrus kepada Yesus. Saudara-saudara, pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Itu artinya kita tidak pernah boleh takut. Jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang mungkin tidak jelas. Seperti halnya Andreas dan kawannya, sekedar ditunjuk oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah, dan mereka spontan mengikuti itu. Mengikuti dorongan hati, mengikuti dorongan rasa ingin tahu. Maka pertanyaan Yesus, apakah yang kamu cari? Jawaban pertama juga hanya sederhana, yaitu di manakah engkau tinggal? Sekedar ingin tahu. Tetapi kita lihat Yesus ternyata memberikan jawaban yang menyentuh hati Andreas dan kawannya tadi. Sehingga pengalaman hidup kendati itu satu hari sungguh menjadi sebuah pengalaman yang amat berarti. Dan itulah yang mengubah hidup Andreas. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk katakanlah berbuat salah. Mengapa? Karena semua pengalaman itu pasti berguna. Semakin banyak pengalaman, semakin luas wawasan, semakin variatif apa yang kita alami, diri kita semakin kaya. Bahwa sekian banyak pengalaman membuat diri kita kaya, kuncinya ada di refleksi. Seperti halnya Andreas, baru sekali dan baru sehari dia mengikuti Yesus, dia merefleksikan pengalaman ini, kesan pertama hidup bersama dengan Yesus. Dan ternyata dia mengatakan, aku atau kami telah menemukan Mesias. Itu artinya kami telah menemukan jalan hidup yang baru. Saudara-saudara, kalau kita dipanggil oleh Yesus atau kita menjadi murid Yesus, itu berarti kita sama seperti Andreas dan para murid serta para rasul. Kita sesungguhnya ingin mencari jalan kehidupan.
Seperti halnya Andreas dan Petrus dan lain-lain, pada waktu mereka kemudian ditanya, mengapa kamu tidak pergi juga? Di sana Petrus memberikan jawaban, Tuhan, kemana aku harus pergi? Karena sabdamu adalah sabda kehidupan. Petrus kemudian juga mengakui, seperti halnya Andreas. Andreas mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Petrus mengatakan, sabdamu, sabda Kristus adalah sabda kehidupan. Dan itu nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, menjadi murid Yesus Kristus berarti kita hidup bersama dengan Yesus. Apa yang menjadi cara hidup Yesus menjadi cara hidup kita. Dan sebagaimana Yesus bukan hanya menemukan kehidupan yang sejati, tapi dia sendiri juga kemudian menjadi penunjuk jalan, menjadi jalan itu sendiri. Kita juga pasti diharapkan dengan mengikuti Yesus, dengan menjadi murid Yesus, kita pun pada waktunya nanti juga akan menemukan bahwa hidup kita sungguh berarti, bahwa hidup bersama dengan Yesus itu menjadi sebuah penemuan jalan untuk hidup yang benar di hadapan Allah.